Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pastinya tetap semangat belajar dong. Jangan lupa ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar, agar apa yang kita pelajari dapat ridho dari Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah materi ini adalah materi yang terakhir dari semester 1. Materi yang kita bahas kali ini yang berjudul Rasul Allah Idolaku. Ada yang mengidolakan Rasul Allah nggak di sini? Alhamdulillah ternyata masih ada ya. Mengidolakan Rasul Allah berarti kalian telah mencintai utusan Allah. Kisah Rasulullah yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama kisah Nabi Daud alaihissalam, 2 kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, 3 kisah Nabi Ilyas alaihissalam, 4 kisah Nabi Ilyas alaihissalam, dan yang kelima kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan nabi dari Bani Israel dari Sibit Yahuda, merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan juga Raja Jalut yang kafir. Pada saat itu Raja Talut mengadakan sayembara yang isinya barang siapa yang dapat membunuh Jalut maka akan diberi hadiah, yaitu separuh dari kerajaannya dan juga akan diberikan anak gadisnya yang cantik. Banyak pemuda yang mengikuti sayembara tersebut, diantaranya pemuda yang bernama Daud. Dalam peperangan tersebut, Daud dapat membunuh Raja Jalut. Akhirnya kemenangan pun di pihak Raja Talut. Di saat itu pula Allah mengangkat Daud menjadi seorang rasul dan memberikan karunia yang banyak. Salah satunya adalah kitab Zabur. Beberapa keistimewaan yang Nabi Daud miliki yaitu setiap pagi dan petang, gunung-gunung dan binatang bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Nabi Daud juga memahami bahasa burung dan kerajaannya pun belum pernah terkalahkan. Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Daud yaitu beliau dapat melunakkan besi tanpa bantuan api. Jadi Nabi Daud dapat membuat baju besi. Nah, hal ini telah diterangkan dalam Quran Surat Saba ayat 10-11 dan Surat Al-Anbiya ayat 80. Nabi Daud merupakan nabi yang sangat taat beribadah. Beliau rajin sholat malam dan puasa separuh tahun, memiliki keberanian dalam melawan musuh, dan beliau juga memiliki suara yang merdu yang tiada bandingannya. 2. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Beliau memiliki mukjizat yang paling terkenal yaitu dapat memerintahkan bukan hanya dari bangsa manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, bahkan jin pun dapat diperintah oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebagai nabi dan raja yang terkaya di dunia, meskipun kaya raya dan berkuasa, namun Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh, dan tunduk kepada perintah Allah. Nabi Daud memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau mampu mengikat setan-setan kafir untuk mencegah kejahatannya. Nah, kisah teladan Nabi Sulaiman ini terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 15-44. 3. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus Allah untuk membimbing umatnya Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal. Namun Bani Israel tetap durhaka kepada Allah walaupun berulang kali diperingatkan oleh Nabi Ilyas, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Bani Israel yang ingin membunuhnya. Akibat durhaka kepada Allah, Bani Israel ditimpa bencana kekeringan selama 3 tahun, sehingga banyak sawah dan kebun yang kekeringan, ternaknya banyak yang mati, dan penduduknya pun banyak yang kelaparan. Dari peristiwa itu mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar, serta memohon kepada
kepada Nabi Ilyas agar berdoa kepada Allah supaya dibebaskan dari bencana kekeringan tersebut. Doa Nabi Ilyas pun dikabulkan oleh Allah. Dengan turunnya hujan, tanaman kembali subur, ternak berkembang biak. Akan tetapi setelah bencana berhenti, penduduk kembali makmur, mereka kembali lagi durhaka kepada Allah dan mengkhianati Nabi Ilyas. Sehingga Nabi Ilyas dan kaumnya yang beriman berhijrah ke tempat lain. Sedangkan kaumnya yang durhaka kepada Allah, mereka ditimpa bencana yang lebih berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat yang menyebabkan mereka binasa. 4. Kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa merupakan keponakan dari Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyasa pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Ba'laba. Nabi Ilyasa berdakwah meneruskan Nabi Ilyas sampai akhirnya kaumnya kembali ke jalan yang benar. Selama bimbingan Nabi Ilyasa, Bani Israel taat beragama, hidupnya rukun, damai, dan juga sejahtera. Namun setelah Nabi Ilyas wafat, mereka kembali lagi durhaka dan kafir kepada Allah. Dan akhirnya Allah menurunkan bala bencana. Mereka dilanda kesengsaraan. Nah, pada saat itulah diutus oleh Allah Nabi Yunus alaihi salam. 5. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir dari 25 nabi dan rasul. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ketika masih bayi, Nabi Muhammad disusukan kepada Halimatus Sa'diyah hingga umur 4 tahun. Pada usia 6 tahun ibunya wafat sehingga Muhammad kecil waktu itu diajak pulang ke Mekah bersama pembantunya bernama Ummu Aiman dan diserahkan kepada Abdul Muthalib kakeknya. Pada usia 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib wafat meninggalkan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib hingga menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sejak bersama pamannya, Nabi Muhammad menunjukkan rajin bekerja dengan menggembalakan kambing milik masyarakat Mekah. Banyak masyarakat Mekah yang mempercayakan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang terakhir atau yang disebut dengan Khotamul Anbiya wal Mursalin. Diawali dengan berhalwat di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 1 kenabian. Dengan turunnya wahyu yang pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Alhamdulillah, materi yang kita pelajari hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak buat anak-anakku yang sudah belajar hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya nak.